Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Kita akan membahas melanjutkan tutorial tentang penggunaan EndNote dalam naskah artikel atau laporan penelitian kita. Kalau ini kita akan membahas tentang bagaimana memodifikasi style, kemudian mengedit citasi, mengedit referensi, dan mengedit bibliografinya. Ada kalanya citasi yang terutama untuk standar lokal tentu berbeda cara atau gaya selingkung dalam menampilkan citasi dan bibliografi bila disesuaikan dengan EndNote. Oleh karena itu, kita perlu melakukan penyesuaian, terutama karena standar di lingkungan kita atau disebut sering standar gaya selingkung yang kita harus ikuti adalah berbahasa Indonesia, walaupun secara teknis hampir tidak ada bedanya. Di sini saya mengambil contoh, misalnya ini saya ambil dari pedoman penulisan pustaka oleh P2M Siti Indonesia Banjarmasin tahun 2018. Nampak di sini beberapa kriteria, kemudian bagaimana citasi di dalam naskahnya, kemudian di daftar pustakanya. Bila buku dengan satu pengarang, maka penulisannya seperti ini. Kemudian di daftar pustakanya seperti ini. Kemudian bila dua pengarang, maka seperti ini. Ada misalnya contohnya Indrianto dan Supomo, menyebutkan tahun dan halaman dan seterusnya. Kemudian apabila lebih dari 3, maka disebut dan kawan-kawan. Nah, di sini perbedaannya di dalam EndNote tentu saja tidak dengan DKK atau dan kawan-kawan seperti ini, tetapi adalah et al. Jadi ini kita perlu sesuaikan dengan memodifikasinya. Caranya mudah kok sebenarnya. Nah, ini seperti ini juga bagaimana kalau berasal dari jurnal, artikel dan seterusnya. Sayang tidak disebutkan di sini bagaimana kalau jurnalnya berasal dari misalnya dari sebuah sumber di internet atau dari URL tertentu. Nah, kita akan lakukan penyesuaian seperti ini. Contohnya misalnya, karena dalam bentuk aslinya tentu bukan DKK, berarti et al. Menyesuaikan dengan standar yang dibuat di lingkungan kita. Nah, bagaimana caranya? Kita akan buka dulu EndNote-nya. Oke, sekarang EndNote-nya ada. Iya, seperti ini. Nah, kalau di dalam naskah tentu
ini masih menggunakan APA ke-6, jadi masih berbahasa Inggris seperti ini. Dan di daftar pustakanya seperti ini. Kita akan melakukan perubahan sesuai dengan gaya selingkung yang harus kita ikuti untuk disesuaikan. Saya kembalikan ke sini dulu, apa ke-6. Misalnya gaya selingkung yang belakang tadi sebenarnya sederhana karena tidak jauh berbeda. Perbedaannya hanyalah ada pada karena menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita mengubah dan menjadi N, kemudian dan kawan-kawan, M menjadi dan, kemudian et al menjadi dan, di kakak atau dan kawan-kawan, dan lakukan pilih edit, klik edit di sini, kemudian output style, pilih apa edit apa ke-6. Nah, ini layar editnya. Kita lakukan beberapa modifikasi di sini. Dimulai dengan penomoran saya kira sama tadi tanpa menyebutkan P atau apa, dari ring nomor halaman. Berarti ini tidak perlu kita rubah. Nama jurnal useful journal name, jadi tidak ada singkatan. Ini juga tidak perlu kita lakukan perubahan. Kemudian bibliografi ada di akhir halaman. Oke, kita tidak perlu mengubahnya. Template-nya seperti ini. Nah, di sini baru kita lakukan perubahan. Karena 1 sampai 2 pengarang itu di sini dengan diberikan kode dan seperti itu. Kita ganti dengan dan. Dan harap diperhatikan di sini ada spasi itu jangan dirubah karena akan mengubah format lainnya. Kita hanya mengganti hurufnya saja. Nah, seperti itu. Kemudian list all authors name. Jika 6 atau lebih author, maka yang disebutkan yang author yang pertama dengan singkatan. Di sini berbeda. Kalau di gaya selingkung yang dari P2MCT Indonesia tadi tidak menyebutkan perbedaan di awal kutipan dengan di lanjutan. Ini maksudnya adalah awal kutipan. Jadi sitasi pertama ketika disebutkan pertama kali, maka batasnya adalah 6 atau lebih, baru kemudian 3 atau lebih. Nah, di sini karena tidak ada perbedaan, kita ikutin menjadi 3 juga. 3 dan et al kita ubah menjadi dan kawan-kawan. Jangan lupa titiknya. Ini juga begini. Nah, kita sudah lakukan perubahan 1 dan 2, maka dipisahkan dengan kata sambung antara dan dengan dan.
Jika lebih maka koma, didahului dengan koma, kemudian dan untuk akhir nama author. Kemudian author name, sama saya kira, jadi menggunakan nama akhir. Kemudian penomoran juga tidak ada perubahan, tidak perlu dirubah. Layout nanti kita akan ubah di halamannya ini. Cara penampilan di bibliografinya atau daftar pustakanya, dan menyebutkan author dulu, kemudian tahun, kemudian baru judulnya. Sekira juga sama, author list. Nah, ini di dalam bibliografinya, ini juga kita ganti dengan dan di sini ya kira sama. Kemudian editor, jika ada editor lebih dari 2, namanya sama. Sedangkan judul, maka kita menggunakan sentence capitalization. Ini yang kita ubah, artinya setiap suku kata menggunakan huruf kapital di awalnya. Footnote dan seterusnya saya kira tidak ada perubahan lagi. Nah, cukup sudah. Ya, berarti kita sudah lakukan perubahan. Sekarang tinggal save. Agar tidak menghilangkan style aslinya, kita jangan menghilangkan 6 ke 6-nya, perlu kita tambahkan saja dengan ciri sumber dari selingkung yang kita gunakan, misalnya P2M, seperti itu. Simpan. Sekarang kita tutup khususnya seperti ini. Kita lihat ini A46 P2M, pilihannya seperti itu. Kita lihat contohnya. Nah, maka akan seperti ini nanti di dalam bibliografinya. Kita kembali ke naskah. Misalnya yang kita gunakan adalah naskah ini. Ini naskah draft sebuah penelitian. Sini sekarang tertulis Akai dan Sakata. Akai and Sakata 2002. Ini menggunakan APA 6. Sekarang kita ubah menjadi APA 6 P2M yang baru saja kita lakukan modifikasi. Kita rubah sekarang dan lihat hasilnya. Nah, sudah berubah Akai dan Sakata. Gitu juga seperti ini. Ini et al menjadi dan kawan-kawan, Nadel dan kawan-kawan. Sudah
selesai kita melakukan pengeditan. Nah, karena ada perubahan, maka di dalam layout daftar pustakanya jadi berubah seperti ini. Kita tinggal blok. Nah, kita kembalikan ke semula. Dan karena biasanya dipisahkan dengan satu setengah spasi untuk setiap paragrafnya, kita tambahkan add space before paragraph. Nah, seperti itu. Kemudian daftar pustakanya kita ketengahkan. Maka selesailah sudah penyuntingan sitasi yang sesuai dengan selingkung yang kita gunakan. Nah, cukup mudah bukan? Melakukan perubahan seperti itu. Warna biru ini adalah menunjukkan link, adanya link antara sitasi dengan bibliografinya. Misalnya kita klik di sini, nah maka bibliografinya seperti itu. Tapi ketika siap untuk dicetak, udah selesai pengeditan, tentu warna biru ini harus kita hilangkan. Caranya, buka style, buka hyperlink, kemudian modify. Nah, ini kita ubah menjadi biasa, kemudian hurufnya juga otomatis biasa, tetapi warnanya berubah tetapi linknya tidak hilang, untuk memudahkan nah, sudah berubah menjadi hitam, tidak ada lagi warna biru, tetapi linknya tetap ada. Misalnya koi, kita klik di sini, ini menunjukkan link masih tetap ada. Nah, seperti itu. Nah, selesailah pekerjaan kita untuk memodifikasi style dan mengedit tampilan di dalam naskah kita. Sangat gampang, praktis, dan sewaktu-waktu masih bisa kita kembalikan lagi ke sebelumnya. Misalnya seperti ini, kita dengan permintaan dari editor jurnalnya. Oke, kita kembalikan misalnya ke APA 6. Yang umum adalah APA 6 ini. Oke, sudah kembali. Nah, sesuai dengan standar APA. APA adalah singkatan dari American Psychology Association. Jadi memang ini dikembangkan oleh asosiasi psikolog di Amerika. Oke, untuk mengembalikan lagi, untuk melakukan pengeditan, maka kita kembalikan stylenya, hyperlink, dan warnanya biru. Oke, maka kembali seperti ini, dan ini memudahkan kita untuk pengecekan ulang. Silakan modifikasi. Kemudian tidak ada pertanyaan, silakan beri komentar di bawah video ini. Akan lanjutkan lagi nanti di sesi berikutnya untuk bagaimana kualitas penulisan kita menjadi lebih baik lagi dengan bantuan EndNote seperti ini. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Bagi yang baru pernah mampir di channel ini, silakan subscribe, dan apabila bermanfaat
silahkan dibagikan kepada yang lainnya, dan jangan lupa jempolnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.